Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada para peserta webinar PPMI Riyadh dalam acara Bincang Bersama Alumni. Bersama saya Muhammad Ridho Sastrawijaya yang insya Allah selama 1,5 jam ke depan akan memoderatori webinar ini gitu. Dan dalam webinar series pertama ini, alhamdulillah telah hadir seorang narasumber senior kami, guru kami, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita semua. Dan beliau adalah Ustadz Muhammad Abduh Tausikal, ST, MSc, kelahiran Ambon, yang saat ini tinggal di pesantren Darus Solihin, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan beliau merupakan alumni Teknik Kimia UGM pada tahun 2017 dengan program sarjananya, dan juga alumni King Saud University, Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2013 dengan gelar Master of Polymer Engineering. Selain membina pesantren Darus Solihin, beliau juga aktif menulis di website rumaisho.com, terus juga ruqayyah.com dan remajaislam.com. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan 63 buku dan sampai saat ini masih tetap aktif berdakwah, baik secara langsung maupun secara virtual di channelnya beliau, Rumaisho TV. Itu sedikit profil dari beliau, dan mungkin sekarang kita sapa dulu ya beliau ya. Assalamualaikum Ustadz Abduh. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Allah barik fiik. Allah barik fiikum. Insyaallah tabarakallah. Ya, beliau ini adalah alumni KSU, yang mana kan memang program ini merupakan program dari PPMI Riyadh, yang mana tujuannya adalah mengundang alumni-alumni yang sebelumnya telah berkuliah di kota Riyadh khususnya ya, baik itu di Universitas King Saud University maupun di Imam Saud University gitu. Yang mana tujuannya juga untuk menyampaikan seputar aktivitas dan juga kiprah mereka yang telah menjadi alumni ini ketika mereka sudah di Indonesia. Dan insya Allah tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Abduh pada webinar pertama ini tentang bincang alumni bersama alumni adalah berjudul Strategi dan Karakteristik Dakwah pada Masyarakat Pedesaan. Gitu. Pada Ustadz Abduh, mungkin jika sudah siap kami persilahkan Ustadz. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, para ustadz dan rekan-rekan sekalian dari mahasiswa King Saud University, Jamiah Malik Saud, dan juga PPMI Riyadh maupun Saudi, maupun juga yang masuk lewat Zoom untuk bersama kita berbagi dan saling sharing untuk kesempatan malam hari ini. Walaupun di Indonesia sudah jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat, di Saudi lupa waktu Saudi nih 4:30 ya. Saudi Iya, sekarang 16.38. 16:38. Baik. Kita nanti bahas, sebenarnya nanti kalau mau tanya jawab mungkin bisa buat lebih banyak. Saya mungkin cerita sedikit tentang pengalaman di desa, ini pelosok ya. Nanti sampai 30 menit, kemudian setelah itu bisa tanya jawab ya sampai selesai. Jadi saya masuk di desa ini sejatinya itu sejak KKN UGM tahun 2000, saya angkatan 2002, tahun 2005 gitu. Tahun 2005 saya KKN di salah satu dusun di Gunung Kidul, namanya Dusun Kerambil, masuk di Desa Giri Sekar. Dusun itu setingkat RW. Ya.
kemudian masuk Desa Gersekar, Kecamatan Panggang, ya. Kapanewon Panggang sekarang itu istilahnya sudah ganti dengan bahasa Jawa, bukan kecamatan lagi kalau di Gunung Kidul, namun Kapanewon Panggang, dan berada di salah satu kecamatan paling barat sebelum Purwosari dari Gunung Kidul, dekat dengan Pantai Parangtritis. Di dusun itu saya KKN dari UGM selama 2 bulan. Kalau nggak salah Juli Agustus 2005 tadi. Kemudian 2007 saya nikah dengan 2007 saya nikah setelah 2 minggu setelah saya wisuda di UGM. Wisuda S1 UGM biasanya tanggal 19 Februari, tanggal 19 itu biasanya wisudanya, terus seminggu kemudian saya melamar, seminggu kemudian menikah dengan gadis desa, tapi berbeda dusun dengan tempat saya KKN dulu. Kemudian saya bertekad untuk sudahlah saya tinggal di desa sini untuk ya belajar, biar tetap di Jogja, terus biar terus gali ilmu, dan kebetulan memang saya sempat sebenarnya lanjut S2 di UGM dengan jurusan yang sama, teknik kimia. Kemudian tapi saya tidak bisa rampungkan karena kendala biaya dan kendala yang lainnya. Kemudian saya dapat tawaran dari kakak angkatan yang sekarang ada di Universitas Lampung Mangkurat, sama-sama alumni KSU juga, Dr. Milana Dharma Putra. Nah, itu kakak angkatan saya di UGM, beliau angkatan tahun 2000 UGM, saya 2002. Nah, ketika itu beliau tawarin, kamu mau lanjut S3 enggak? Dia kira saya sudah selesai S2 gitu. Ternyata saya bilang, belum mas, saya ini belum selesai S2. Saya mau selesaikan S2 dulu ini. Saya terkendala di sini. Kamu bantu saya dulu mas ini untuk selesaikan S2 saya. Akhirnya dia mau lanjut S3 di sana, saya langsung dibantu untuk masuk S2. Tapi saya daftar dari tahun 2008, selagi saya masih kuliah di UGM sebenarnya. Tapi saya coba daftar, kemudian saya berhenti dari UGM tadi, dan saya lanjut untuk apply. Namun baru bisa berangkat tahun 2010 dengan dapat visa dan tiket dari kampus. 2010 di awal-awal seperti ini, awal-awal semester seperti ini, bulan September ini, Agustus September itu saya sampai di Saudi. Saya ambil jurusan teknik kimia, tetapi permintaan dari salah satu profesor yang jadi promotor saya ketika masuk, dia sarankan, Dr. Said, sekarang kayaknya sudah jadi profesor di teknik kimia itu. Dia sarankan, enggak, kamu harus masuk polymer engineering. Jangan dengan teknik kimia umum, tapi langsung dengan polymer engineering. Akhirnya saya ambil polymer engineering. Polymer engineering, jurusan yang sebenarnya belum pernah saya kenal ketika S1 dulu, karena termasuk jurusan yang kami menganggap sulit ya, karena untuk mempelajari rantai-rantai kimianya itu lebih berat dibandingkan dengan IBSA, tapi ya sudahlah, kita nikmati sajalah. Akhirnya saya dengan yang satu jurusan saya cuma berdua dengan Mas Rizal yang sekarang dia lanjut di Petrokimia Gresik. Itu kakak angkatan saya juga di UGM, tapi kita sama-sama di KSU. Ya, kita hanya berdua, saya satu kelas untuk kelas polymer engineering ini. Nah, kita selesaikan, saya sebenarnya barengan dengan beliau lulusnya harusnya, tapi saya tunda. Saya selesai tahun 2010, selesai tahun 2013 di bulan Januari untuk sidang tesisnya. Kemudian Februari itu pengurusan exit, khurus nihai. Maret saya balik ke Indonesia. Ya, tepatnya bulan Maret itu saya balik ke Indonesia. Maret 2013. Nah, sejak awal saya tidak punya keinginan untuk apply atau daftar di perusahaan manapun dari yang bergerak di bidang teknik kimia ataupun polymer engineering ya. Padahal saya punya background kalau di King South itu saya termasuk bagian dari lab Sabik. Di Riyadh itu ada perusahaan besar produksi plastik, itu namanya perusahaan Sabik itu. Sabik itu dia mengolah limbah residu dari, bukan residu sih,
hasil samping dari minyak bumi yang dari Aramco itu diolah di perusahaan Sabik tadi untuk jadikan plastik. Nah, saya konsen di lab Sabik itu yang ada di Teknik Kimia, yang ada di Department of Chemical Engineering di Fakultas Teknik itu. Ya, harusnya saya bisa daftar di situ juga, tapi saya nggak mau punya keinginan seperti itu. Sejak saya di Saudi, saya punya tekad, pokoknya saya mau bangun sesuatu ketika saya pulang nanti. Ya, sejak saya masih kuliah, waktu itu awalnya saya bilang sama keluarga di sini, saya bilang kita bangun pelan-pelan lah, kita bangun TPA dulu. Semenjak saya di Saudi 2011 atau 2012 saya bangun ini, dapat dana, ada bantuan dari pembaca website, mereka membantu sebenarnya untuk donasi buka puasa, kemudian dana itu sisa kita akhirnya manfaatkan untuk membeli tanah di sebelah selatan rumah mertua. Akhirnya itu berdiri gedung TPA. TPA yang cuma waktu itu 3 ruangan saja. Karena memang targetnya untuk santri yang ada di sekitar sini dulu, baru ya sekitar ada 5 masjid lah, mereka dijadikan satu untuk belajar TPA. Itu istri saya mengelola itu, sudah mengelola itu sejak tahun 2012 ketika dia pulang dari Saudi. Karena dia bareng saya 1 tahun 2011 sampai 2012 itu di Saudi. 2012 pulang saya suruh kelola TPA. Sudah kamu kelola TPA saja. Dia punya background sebenarnya istri saya itu PGSD namun D2. Maka dia bisa susun kurikulum untuk TPA ini, dia susun, ada silabusnya, kemudian sampai ujian-ujiannya juga dia susun. Akhirnya kita bisa membentuk sampai saat ini tuh ada 5 level di tingkat TPA. Secara izin di Kemenak kita punya izin, di Kemenak itu ada namanya Madrasah Diniyah Darussolihin, disebut dengan Madin. Ya, Madrasah Diniyah Darussolihin disebut dengan Madin. Nah, izin resminya itu. Kemudian ada yayasan lagi, kita supaya bisa bergerak di bidang sosial, termasuk menampung dana zakat, masjid, dan yang lainnya, kita punya yayasan Darussolihin. TPA jalan tadi dari 2012. Saya pulang 2013 dari Saudi. Saya sebenarnya buru-buru pulang waktu itu. Makanya ijazah saya ketika S2 itu saya tidak ambil langsung. Saya titip kepada Ustadz Mufli Sapitra. Saya bilang, Ustadz Mufli, nanti tolong ambilkan. Saya ijazah lah, saya nggak sempat untuk ngambil. Ini prosesnya terlalu lama kalau saya tunggu ijazah. Ijazah saya baru keluar, ya baru saya terima setelah Ustadz Mufli pulang bulan Desember. Kalau nggak salah dia pulang akhir tahun. Akhirnya saya dapat ijazah itu. Nah, saat saya balik langsung, saya mulai buat TPA kecil-kecilan, saya kelola yang remaja, istri saya yang anak-anak. Akhirnya dibantu oleh warga juga, kita ngajar bareng-bareng. Ya, ngajar warga sendiri gitu. Yang tadi yang saya bilang ada 5 masjid, kita tempatkan mereka satu tempat di sini di DS, kita sebut dengan Darussolihin atau DS. Ada santri awal-awal itu sekitar 80 lah, karena baru santri lokal satu dusun. Nah, kemudian berkembang pelan-pelan, orang-orang pada tahu dari mulut ke mulut, akhirnya dusun RT lain pengen ikut, ada lagi desa lain, dusun lain lagi pengen ikut, walaupun satu desa. Berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya ada yang ngantar ke situ, walaupun mungkin ada fitnah sana sini gitu. Wajar lah, karena mungkin sesuatu yang baru, yang masyarakat mungkin baru lihat dengan ada pengajaran seperti itu. Pelan-pelan mereka pada mau ikut, belajar lagi. Akhirnya gedung TPA tadi tidak muat, masjid lagi tidak muat, pindah lagi ke rumah mertua saya, terus nggak muat lagi, pinjam lagi rumah warga, nggak muat lagi. Akhirnya saya punya pengajian juga saya buat setelah pulang itu, ada pengajian kecil. Awalnya cuma 10 orang setiap malam Kamis. Kemudian anak-anak dari TPA tadi pengaruh ke orang tua juga. Orang tua dapat pengaruh dari anak-anak ini, mereka akhirnya pengen ngaji lagi, pengen dapat ilmu, termasuk ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Sampai yang tingkatan sepuh atau tiang sepuh. Ya. Akhirnya mereka belajar semuanya. Pengen lagi waktu yang lain selain TPA itu untuk mereka. Akhirnya masjid sudah nggak muat lagi. Tambah lagi ketika saya buka malam Kamis, awalnya untuk bawa bapak, kemudian saya sampaikan pada warga, kita buka aja untuk bapak dan ibu-ibu. Ya, akhirnya bapak ibu-ibu datang, jamaah yang awalnya cuma 10 ya berkembang jadi 300 begitu. Langsung warga semua pada datang mau belajar.
Nah, itu di samping saya dapat fitnah sana sini. Ya teroris lah, ya dituduh, kalau Wahabi enggak, tapi cuma teroris saja. Teroris lah, ini aliran keras lah, aliran aneh gitu, macam-macam. Tapi dengan adanya fitnah, makin banyak orang ingin datang lagi. Akhirnya pingin masuk lagi, mereka dengar lagi, ini ustadznya ini benar nih enggak? Akhirnya tertarik lagi. Dari desa, satu desa datang, desa yang lainnya lagi datang lagi, bawa jamaahnya lagi, besoknya lagi beda kecamatan, bawa jamaahnya lagi, dari mulut ke mulut semuanya. Tahu ada pengajian, kita sebut dengan pengajian malam Kamis. Nah, akhirnya pengajian malam Kamis di masjid sudah nggak muat. Lalu bapak mertua saya itu beli tanah di sebelah timur masjid, agak terpisah. Kita dapat tanah cukup luas di situ. Tanah ini akhirnya dikelola, diratakan. Kalau waktu itu diratakan enggak ya, itu masih belum gunung. Kita dapat tanah yang masih datar. Nah, tanah ini dipakai untuk memindahkan pengajian yang malam Kamis tadi yang dari 80, terus dari 10 orang, dari 300, kemudian jadi 1000. Nah, nggak muat lagi, pindah ke lapangan. Masjid sementara tidak bisa memuat pengajian karena kita bongkar. Akhirnya masjid kecil satu lantai yang cuma muat 80 dijadikan 2 lantai. Ketika masjid 2 lantai ini jadi, ini renovasinya sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, 2016 tuh masjid jadi 2 lantai. Ketika sudah jadi 2 lantai, jamaah tambah banyak lagi. Dari mulut ke mulut semua pada mau pingin datang, mau pingin hadir. Akhirnya sudahlah pindah malam Kamis, sholat saja di masjid tapi tetap untuk pengajian di lapangan. Nah, akhirnya pengajian pindah ke lapangan. Ya. Makin berkembang lagi, akhirnya jadi pengajian malam Kamis saat ini dari jumlah 10 orang itu berkembang jadi, ya kalau musim-musim ramai bisa 3.000 orang. Karena dari mulut ke mulut tadi mereka dapat berita tentang pengajian ini. Kemudian datang tokoh-tokoh mereka, kita dekati tokohnya. Kemudian datang juga ya orang-orang yang mungkin awalnya cuma dapat isu-isu nggak benar, akhirnya datang lihat bawa teman lagi, pengen ngaji lagi, ya akhirnya seperti itu. Kurang lebih dari yang hadir itu berasal dari 10 kecamatan, dari 18 kecamatan di Gunung Kidul. Ya, dari perwakilan-perwakilan masjidnya gitu mereka datang. Pengajiannya pada Isya sampai jam 9 malam. Walaupun sekarang sama pandemi ini 6 bulan ini close, tidak ada pengajian sama sekali. Kemudian setelah itu berkembang lagi, kita punya program-program selama perkembangan itu dari 2013 tadi saat saya dari Saudi sampai 2020 saat ini, bangun masjid, terus tebar buka puasa, terus tebar kurban. Terus kalau ada misalnya masjid-masjid yang rusak, kita usahakan untuk bantu, itu sebenarnya tanpa donasi dari Saudi, nggak pernah kita dapat. Ini cuma dari pembaca-pembaca yang biasa mendapatkan ilmu dari rumayso.com atau di medsosnya. Atau kenalan dulu, dari dulu saya sudah ada beberapa kenalan juga, mereka ikut support untuk ini. Akhirnya berdiri Darus Sholihin seperti saat ini dengan izin Allah. Kemudian bahkan kita punya daurah-daurah tertentu nanti diadakan di Darus Sholihin. Kadang untuk penutupannya itu mengundang ustadz luar. Ya pernah ustadz besar datang di sini. Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda Andirja, ada Ustadz Badrus Salam, ya ada Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Zainal Abidin, dan yang lainnya. Dengan itu sebagai penutupan dari daurah yang kita laksanakan 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ya, kalau tabligh akbar ini bisa dihadiri sampai 10.000 jamaah untuk saat ini di desa yang kecil seperti ini. Nah, ini punya pengaruh juga, ya, akhirnya ada pengajian keliling juga tiap kecamatan. Ada tadi saya bilang 10 kecamatan itu, saya juga datangi mereka untuk pengajian di tempat mereka masing-masing, bahkan keliling ke desa-desa, walaupun di pelosok. Terus ada pengajian rutin juga di beberapa titik di Gunung Kidul, saya pusatkan, ada di daerah Pelayan, ada di daerah Wonosari, ada di Masjid Agung Al-Ikhlasnya, yang di daerah pusat Wonosari. Ada juga yang keliling tiap kecamatan, tiap Ahad itu saya bisa dapatkan 2 tempat saya harus ngisi.
dengan jamaah satu kali hadir di satu kecamatan itu mereka bisa berkumpul 2 kecamatan sekaligus satu tempat, ya diri 1.000 atau bisa sampai 2.000 orang tergantung di daerahnya. Adapun strateginya sebenarnya yang ingin ditanyakan dari cerita-cerita tadi, ya sebenarnya saya ini akan susun di nanti risalah doktoral nanti. Saya akan buat di risalah doktoral tapi di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya pandang ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menunjang dakwah di desa ya, di pedesaan seperti ini. Yang pertama itu melihat dari ada ketokohan dulu. Kemudian yang kedua pendekatan dengan masyarakat. Lalu yang ketiga itu didukung dengan finansial. 3 ini faktor utama untuk bisa masuk berdakwah di desa. Ketokohan ini bisa didapati dengan satu keilmuan. Dia masih makin tinggi ilmu, maka orang akan pandang itu, walaupun muda gitu. Jadi orang akan pandang sosoknya, ketokohannya dari sisi keilmuan. Kemudian ini juga ketokohan ini didapati dengan bisa kerjasama dengan berbagai lembaga atau ormas yang lainnya. Jadi tidak boleh menutupi diri. Misalnya kalau di Gunung Kidul ini dengan ormas Muhammadiyah, ya itu lebih dominan gitu. Jika bisa pendekatan dengan ormas tersebut, tanpa kita menelantarkan dakwah kita, enggak. Ini cuma dari sisi ta'liful qulub, yaitu untuk pendekatan hati saja. Dengan kita mendukung program-program mereka, misalnya mereka bangun masjid, ada yang butuh bantuan gitu. Nah, kadang pihak Muhammadiyah ini kerjasama dengan Darus Sholihin. Yang baru-baru ini kita punya kerjasama ingin ada di 2 tempat kemarin. Saya Sabtu ada satu tempat di Ponjong itu kita akan dirikan ya kayak TPA gitu. Ini mudah-mudahan bisa merintis daerah situ, walaupun sudah ada dakwah tapi mudah-mudahan dari situ tempat pengajian ada khusus untuk daerah Ponjong. Ada juga MOU yang akan ditandatangani hari Selasa besok dengan Muhammadiyah dan pihak kampus UNY mengenai asrama mahasiswa. Ya, ini karena bentuk pendekatannya itu dari Darus Sholihin. Ketika dapatkan orang mewakafkan tanah, kita langsung wakafkan pada Muhammadiyah, kemudian dari Muhammadiyah nanti menyetujui dan di situ nanti akan dibangun bangunan oleh Darus Sholihin, kemudian kita lakukan pembinaan. Nah, itu bisa dengan kerjasama dengan lembaga atau ormas tertentu. Juga ini bisa didapati juga dengan melakukan pendekatan bersama tokoh masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Jadi kalau bisa terapkan di tempat lain ya mulai dari tokoh-tokoh yang dari tingkat RT, dari tingkat desa, dari tingkat ya kecamatan ya sampai tingkat kabupaten itu bisa ada pendekatan. Nah, ini tidak boleh dikesampingkan. Ini pengaruh nanti dari seorang dai atau dari sisi ketokohannya ya. Dan Nabi SAW kan juga dalam dakwah kayak gitu. Ketika Nabi ke Thaif, dia dekati tokoh-tokohnya. Ketika Nabi SAW itu ke suatu tempat atau beliau ingin berdakwah, beliau dekati tokoh-tokoh dulu gitu. Dalam sejarah kita sudah ketahui seperti itu. Jadi hargai, ada ulama, ada kiai, ada ustadz di daerah, ya itu dihormati gitu. Dengan cara kita tahu oh mereka ini punya ketokohan di sini, didekati. Kadang melakukan kunjungan ke mereka, silaturahim, kemudian minta pendapat, petuah gitu. Saya sering lakukan itu. Ada yang saya anggap sepuh dalam ilmu, saya datangi mereka. Ya, kemudian ya walaupun mungkin dari sisi kapasitas ilmu kita mungkin masih lebih, tetapi dari sisi kewaraan, kezuhudan mereka kan lebih. Dan mereka punya jamaah juga banyak. Nah, itu bisa didekati. Tokoh-tokoh ini nggak boleh kita yang muda-muda apalagi merasa saya ini sudah master nih, saya sudah doktor nih. Akhirnya nggak hormat pada yang punya pengaruh di situ.
Itu bisa diingat nanti kalau pulang ke tanah air seperti itu. Jadi dekati tokoh. Itu pengaruh sekali. Sampai pada tingkat pemerintahan juga demikian. Dengan Pak Duku, dengan kalau sini Pak Lurah, ya, Pak Camat, ya itu mesti ada pendekatan-pendekatan khusus. Ya, pendekatannya ya kadang bantu program mereka itu apa kita bantu gitu. Ya, kadang dengan anak-anak muda juga demikian. Ada pendekatan dengan tokoh-tokoh mudanya. Ya, ini tujuannya semuanya seperti itu ya. Ya, agar takliful qulub semuanya. Bagaimana mengikat hati mereka gitu dengan menggait ya tokoh-tokoh mereka terlebih dahulu. Kita dengan ketakmiran di Gunung Kidul termasuk dekat. Kalau mau kumpulkan semua hampir 500 masjid itu kita biasanya beri bantuan, ada bantuan buka puasa ataupun bantuan kurban biasanya tersalurkan ke lebih dari 500 masjid ini. Nah itu kalau ada acara tertentu kita ngundang takmir-takmir itu semuanya untuk beri pengajian khusus untuk takmir saja. Nah itu jangan disepelekan. Jadi intinya kalau habis lulus dari Saudi misalnya ya sowan lah, silaturahim lah pada yang senior-senior yang ada di daerah masing-masing. Itu akan pengaruh. Kemudian banyak juga samping itu untuk dapatkan kemudahan untuk berdakwah, jangan bosan untuk belajar dari pengalaman orang gitu. Ya, dari pengalaman. Ada yang punya jamaah, cara berdakwahnya bagaimana, belajar dari pengalaman orang. Bisa jadi orang setempat situ ataupun dari orang lain. Termasuk juga di sini yang jadi dai mesti menyesuaikan bahasa lagi. Ya, dia mesti belajar bahasa daerah setempat. Itu penting banget. Kayak saya sendiri di sini saya asli Ambon tapi saya harus kosakata tertentu dalam bahasa Jawa saya harus kuasai gitu. Ya sebagai selingan lah kalau saya ngisi walaupun karena saya kesehariannya bahasa Indonesia dan nulis saya juga dengan bahasa Indonesia maka saya harus banyak masukkan kosakata baru dari situ ya. Ya harus membiasakan diri untuk mendengar bahasa Jawa maupun untuk berbicara dengan bahasa Jawa. Faktor yang kedua tadi tentang masalah pendekatan ke masyarakat. Nah ini penting bersosialisasi, bagaimana menyadari kebutuhan warga gitu. Bagaimana peduli juga dengan kesusahan mereka. Bagaimana juga menunjukkan kualitas pendidikan yang kita miliki. Ini termasuk pendekatan pada masyarakat ya. Jadi Darus Sholihin itu punya TPA, tapi singkat TPA, tapi kita punya sistem yang jelas. Tadi dengan 5 level, dengan ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester juga kita buat. Orang tua dapat report jelas. Kemudian mereka bisa gali apa sih yang dipelajari anak itu di TPA, nah, itu dapat dari rapor tadi yang nanti akan dilaporkan oleh ustaz-ustazanya. Dan ustaz-ustazanya yang di sini yang mengajar sebenarnya intinya tuh saya langsung, saya pegang semua. Kemudian ibu-ibu saya ngajarkan langsung mereka ilmu. Dan ini bukan orang-orang lulusan pondok. Tapi mereka terikat dengan silabus dan mereka saya ajarkan langsung ini seperti ini nih materi-materinya. Akhirnya mereka susun jadi buku TPA tadi. Dan ini sebenarnya bisa dianut di tempat yang lainnya juga gitu. Ya, jadi ketika mau berdakwah di desa tadi ada pendekatan dengan masyarakat. Termasuk juga harus peduli dengan masyarakat itu sendiri, mereka diorangkan. Artinya ada warga di situ yang bisa ngajar ya dijadikan peluang mereka untuk mengajar ya. Ataupun ada yang misalnya kalau punya pondok pesantren mereka jadi security, tukang masak ya dimanfaatkan potensi mereka gitu. Harus melihat peluang di sini. Itu bentuk pendekatan. Makanya di sini TPA Darus Sholihin itu ada santri kalau total sebenarnya ada 1000 santri gitu. Kalau kita kumpulkan langsung dengan masjid-masjid yang lain yang langsung kita bina. Tapi kalau yang belajar langsung ke Darus Sholihin ada 300, yang lainnya di masjid-masjid sendiri gitu.
Ada 300 santri. Ya. 300 santri ini diajarkan oleh 40 ibu-ibu. Saya sebut ibu-ibu karena nggak ada bapak yang ngajar TPA. Karena sifat keibuan itu lebih menyenangkan anak, anak laki-laki maupun anak perempuan dibandingkan dengan bapak-bapak. Dibandingkan dengan ikhwan yang ngajar. Nah, mereka yang ngajar langsung. Warga ngajar warga lagi. Dan memang tanpa biaya ya, ketika mereka itu belajar tanpa biaya. Ya. Itu tanpa biaya. Jadi kita punya support dari tempat lain lah. Kita punya program anak asuh, punya program dakwah, itu ada dana untuk itu, sehingga warga pokoknya cuma datang, bahkan mereka juga ada jemputan dengan mobil pick up. Mobil pick up itu ada 3, truk 1, itu untuk jemput anak-anak belajar di sini dari pelosok-pelosok dengan biaya gratis. Mereka cukup tunggu di depan rumah saja. Kemudian baru datang ke sini. Itu semua bentuk pendekatan sebenarnya. Bagaimana kita tunjukkan kualitas pendidikan walaupun cuma TPA saja atau madrasah diniyah tadi yang saya sebut. Kemudian dengan kita berikan full service pada mereka, ya, sehingga mereka merasa senang ketika belajar di sini. Sudah gratis dan dilayani, disambut lagi seperti itu. Bahkan kalau santri pun di sini mereka butuh berapa bulan itu kita kasih ada zakat untuk santri lagi, ya, biar mereka semangat belajar. Ya. Nah, ini semua sebenarnya bentuk pendekatan ketika kita mengajarkan warga di desa. Faktor yang ketiga tadi masalah sokongan dana atau finansial. Nah, ini juga penting karena kalau sifat di warga di desa, kalau mereka tidak ada yang menanggung nafkah untuk mereka ngajar, tentu mereka akan kerja di daerah lain, misalnya di Gunung Kidul, ini dia akan turun ke Jogja untuk cari kerjaan. Dan ini akan menghambat pembinaan TPA di tempat masing-masing. Itu biasanya terjadi di Gunung Kidul. Sehingga Darus Sholihin itu berusaha untuk profesional. Setiap yang ngajar kita punya absen sehingga mereka, oh ini ngajar sekian jam nih ibu ini ya. Nah, ini nanti dapat ya istilahnya ya mukafa'ah lah sekian gitu. Ya untuk mereka. Sehingga mereka memang ngajarnya rutin gitu. Serius. Sehingga silabus target pelajaran yang ingin dicapai pasti tercapai karena ya mereka harus jalani ini dengan mereka itu digaji secara profesional. Nah, itu bentuk finansialnya gitu. Nah, ini kita butuh sebenarnya untuk nangani ini dari Sholihin dengan berkembangnya waktu ini ditutupi khusus untuk yang ngajar. Kita punya usaha-usaha yang bergerak gitu, bisnis-bisnis yang bergerak. Ada kebetulan ada yang bisnisnya bangkrut atau kebangunan, kemudian kita beli, akhirnya dari situ dapat penghasilan lagi. Ada usaha jual sembako di pasar, ya. Terus ada yang paling besar kita punya usaha jual buku karya saya, ya, yang di website saya bukukan, kemudian nanti dijual. Nah, keuntungannya paling besar itu untuk Darus Sholihin, dan itu pendapatan paling besar yang nanti dimanfaatkan oleh Darus Sholihin dari buku. Ya, buku yang tetap ada terus dan orang pesan tuh buku souvenir nikah gitu. Itu ada hampir tiap hari kita desainkan, kemudian orang-orang itu pada pesan. Itu jadi pendapatan untuk Darus Sholihin itu bergerak. Sehingga tadi pengajar-pengajar yang ngajar ada sekitar 40 tadi, nah mereka dapat gaji dari situ. Termasuk juga pegawai-pegawai yang mengelola Darus Sholihin gitu. Supir-supir, termasuk juga yang saat ini sudah berkembang ke media-media seperti pegang kamera, warga semua yang kerja, warga semua yang mengelola itu. Nah, mereka juga digaji dari usaha-usaha yang bergerak tadi. Walaupun kita juga tetap masih bergantung pada donatur karena memang usahanya bergerak macam-macam ya dan butuh dana yang besar. Tinggal masalah kepercayaan saja kalau dengan donatur. Dan donatur alhamdulillah sudah banyak percaya banget dengan Darus Sholihin. Kalau kita punya program apapun itu pasti tercukupi ya dari donatur tadi. Ya, sampai saat ini intinya dari 3 hal tadi, intinya Darus Sholihin sudah bergerak dan kita mau punya gedung TPA baru ya, yang masih dibangun, masih baru tahap pembangunan lantai 1 dan sampai saat ini cuma mengajarkan ilmu pada santri lokal.
santri lokal saja, istilahnya santri kalong, tidak menerima santri luar. Jadi tidak ada yang luar kota yang kita tanggung di sini, nggak ada. Walaupun semasa COVID kayak gini kita tidak membuka TPA sama sekali gitu karena kondisi. Tapi santri yang ada cuma santri lokal. Ya, jadi mereka datang pagi tetap sekolah di sekolah umum, sorenya baru belajar, baru pulang lagi. Sehingga kalau di sini ada yang tanya di YouTube juga nih, ada yang tanya nih, umur berapa Ustadz bisa masuk ponpes dan seterusnya? Apakah ada mes? Kita tidak menerima santri dari luar. Ada beberapa faktor kenapa saya tidak terima santri dari luar. Saya ingin buat ponpes yang anti mainstream. Kita ingin mengelola warga dulu, ya, bukan orang luar dulu. Karena kalau saya nerima santri dari luar akan lebih konsen untuk mengajarkan ilmu pada orang luar, enggak kepada santri lokal. Kalau kita buat sistem kayak gini, santri lokal nanti akan pengaruh, dan itu pengaruh besar pada masyarakat. Beda kalau terima santri luar, nanti diajarkan di situ. Pengaruh pada masyarakat masih kurang. Padahal di lingkungan sini, ini masih lingkungan yang butuh dakwah sekali. Ngapain kita ngajarkan orang luar, sedangkan warga sendiri itu masih kurang dari sisi ilmu agama. Jadi kalau ada yang tanya, ini Ustaz cara daftarnya gimana? Nggak ada daftar-daftar. Yang bisa belajar di sini cuma untuk warga lokal saja. Dan pengajian-pengajian juga untuk warga lokal atau warga Gunung Kidul gitu. Orang luar mau belajar di sini ya datang saja. Atau kalau ada waktu tertentu seperti daurah, mereka nanti bisa mengikuti. Intinya 3 tadi sebenarnya poin pentingnya. Ada ketokohan di situ. Kemudian yang kedua ada pendekatan dengan masyarakat dengan baik. Kemudian didukung juga dengan usaha atau finansial. Nah itu faktor penting untuk berkembangnya dakwah di pedesaan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Monggo jika ada pertanyaan, indakum soal silakan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abduh dari pengalaman beliau ya, sampai nasihat-nasihat beliau, seperti tadi ada 3 tips. Jadi untuk menunjang dakwah kita di pedesaan, jika memang kita ingin berdakwah di pedesaan itu seperti melihat ketokohan, terus juga pendekatan masyarakat, dan yang terakhir finansial gitu. Dan memang penting gitu ya bagi kita ya untuk belajar dari pengalaman-pengalaman ataupun saran-saran ataupun nasihat-nasihat dari senior-senior kita, dari alumni-alumni kita gitu. Sebelum kita nanti akhirnya ketika lulus dari Arab Saudi terjun gitu ke dunia dakwah yang sesungguhnya gitu, baik itu di pedesaan maupun di kota nanti. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan mungkin sebelum sesi tanya jawabnya dibuka, ada beberapa peraturan gitu ya, dan izinkan saya untuk menyampaikan aturannya tersebut. Itu seperti teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya, baik itu melalui kolom Zoom maupun YouTube PPMI Riyadh dan YouTube Romaiso. Terus kemudian juga yang ingin bertanya harap untuk menyebutkan nama dan asal daerahnya. Terus juga pertanyaan itu harus berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Abduh. Dan yang terakhir, moderator akan memilih pertanyaan dan menyampaikannya kepada Ustadz Abduh. Alhamdulillah kita sudah mendapat beberapa pertanyaan nih, Ustadz, dan sepertinya cukup banyak gitu pertanyaan dari teman-teman yang memang mereka adalah statusnya saat ini sebagai mahasiswa gitu di Arab Saudi. Pertanyaan pertama ada, ini cukup menarik ya, gitu, dan mungkin juga bisa menjadi pertanyaan saya gitu. Dari Muhammad Hamka, beliau mahasiswa UIM Madinah, dan saat ini sebagai ketua divisi bagian humas di PPMI Arab Saudi. Hamka bertanya, bagaimana menjadi sangat produktif seperti antum, padahal background-nya non-agama gitu. Ini mungkin bisa antum sampaikan, yang mana nanti insya Allah bisa menjadi motivasi bagi kita, apalagi kita yang memang background-nya adalah jurusan syar'i. Tafadhol Ustaz, mungkin antum bisa membantu jawab. Itu ini yang bertanya ini masalah produktif menulis atau bagaimana? Mungkin keduanya, Ustaz, berdakwah dan menulis, Ustaz. Sebenarnya dari ini Allah mudahkan menulis dulu kalau saya ya, bukan untuk berdakwahnya. Saya baru berdakwah itu tulisan sudah ada sejak 2007.
tulisan saya mulai aktif menulis di Buletin At-Tauhid Muslim Or itu sejak 2007. Saya baru mulai ngisi-ngisi untuk dakwah itu baru berani sekitar tahun 2009, itu pun majelis kecil majelis bahasa Arab ataupun khutbah Jumat. Nah, ketika buka pengajian itu baru setelah saya pulang dari Saudi 2013. Jadi sebenarnya awalnya dari menulis kalau saya itu, bukan dari berdakwah gitu. Bukan dari ngomong dulu baru tulisan ada, enggak. Saya buat kebalikan. Jadi saya nulis dulu, kemudian baru ada materi dari tulisan ini, baru saya ceramah gitu. Sama seperti saat ini saya juga kalau mau ngisi sesuatu, saya biasanya prepare dulu, siapkan dulu materi. Materi saya matangkan dulu di tulisan, sudah punya, nah baru saya ngisi. Makanya kalau ada beberapa pihak yang minta saya ngisi, saya belum punya materi itu, saya nggak mau ngisi. Ya, saya nggak mau ngisi, dia minta, Ustaz dengan teman ini, enggak, itu tema saya nggak biasa bahas, saya nggak mau bahas gitu. Kecuali saya sudah pernah pelajari, nah baru saya sudah punya tulisan, baru saya akan membahas materi tadi. Saya dari itu, dari menulis dulu. Nah, menulis ini tentu saja siapapun tahu kalau menulis itu awalnya dari gemar membaca. Orang yang jadi penulis novel, kayak penulis ilmiah yang lain, ada penulis-penulis ilmiah, ya itu pasti dari membaca dulu. Maka kalau mau produktif untuk menulis, ya berarti harus banyak membaca. Kemudian banyak membiasakan juga diri untuk menulis gitu. Walaupun dari sisi tulisan saya kurang produktif dibandingkan dulu ya, tapi saya beralih banyak ke video ceramah gitu untuk saat ini. Tapi kalau tulisan saya berusaha untuk seilmiah mungkin kalau saat ini tulis, apalagi kalau saya sudah banyak belajar dari S2, walaupun saya S2-nya teknik kimia, tapi dari situ saya banyak belajar untuk dapat ilmu cara menulis dan cara mencari referensi. Karena di S2 kita dituntut tesis itu harus dengan referensi gitu. Saya mau nulis apa, mana referensinya gitu. Saya akan selalu sertakan referensi tadi. Nah, itu yang juga jadi motivasi saya ketika S2. Nah, saat ini saya mau ngambil S3 juga sebenarnya faktor utama saya mau ambil S3 sebenarnya bukan karena mau ambil gelarnya, tapi saya ingin banyak belajar untuk ambil kemampuan untuk menulis juga gitu. Karena di S3 akan dituntut untuk punya jurnal atau paper karya ilmiah minimal itu 3. Itu baru bisa dinyatakan lulus, dan untuk membuat ini pun butuh penelitian, penelusuran literatur, ya harus banyak baca. Nah, dari situ baru bisa ada tulisan. Jadi kalau mau saran saya mau produktif ya, apalagi anak-anak mahasiswa di Saudi, mau Madinah, mau di Riyadh ya, berusaha untuk banyak-banyak belajar menulis. Awal menulis ini sebenarnya sederhana ya, banyak kalau mau pingin bahasanya itu ada. Sebenarnya kelemahan kita mahasiswa Saudi itu punya kemampuan bahasa Arab namun tidak bisa mengalihkan bahasa tadi ke bahasa Indonesia. Maka dia harus membiasakan nulis bahasa Indonesia dengan cara menerjemahkan gitu. Kalau saya punya kebiasaan bukan hanya baca buku Arab saja, tapi saya punya kebiasaan untuk membuat kosakata saya banyak ya. Saya baca bahkan situs-situs Indonesia itu sering saya buka. Misalnya detik.com, berita-berita kayak Kompas, atau ada bacaan-bacaan apa gitu dengan bahasa Indonesia, saya sering baca itu untuk membuat bahasa kita itu ada, bahasa Indonesianya itu ada. Karena orang kalau menerjemahkan itu 3 ilmu harus dia miliki. Ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Indonesia sebagai bahasa target, kemudian istilah-istilah tertentu yang harus dia pahami dari penerjemahan dari bidang tertentu. Nah, memang butuh waktu yang baik, tapi ya harus banyak-banyak dianjurkan untuk banyak-banyak belajar sih, dan banyak-banyak melatih diri gitu. Kalau bisa mungkin dari PPMI punya pelatihan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa bisa menulis gitu. Kita di mahasiswa UGM dulu di Mahat Ilmi, kenapa kita banyak yang bisa menulis? Karena kita punya media waktu itu. Kita punya media namanya Buletin At-Tauhid, buletin yang diterbitkan tiap Jumat. Setiap santri itu diharuskan untuk punya tulisan, dia harus muat dalam setahun itu berapa kali. Nah, ketika muat ini kan harus
harus nulis dan dia baca kan dengan keterpaksaan awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa akan bisa menulis seperti itu. Ya. Jadi asalnya dari itu bisa bangun produktivitas dengan banyak membaca, banyak menulis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, syukran Ustadz Abdul atas jawabannya. Ini ada lagi berkaitan sih Ustadz dengan pertanyaan yang tadi. Kalau tadi mungkin saran antum untuk kita mahasiswa Indonesia khususnya yang ada di Arab Saudi, apa aja yang perlu kita persiapkan gitu. Kalau tadi antum bilang itu menulis, mungkin ini ada pertanyaan dari Faisal Reza Saputra, itu mahasiswa King Saud University, katanya saran dan nasihat bagi mahasiswa yang masih belajar di Arab Saudi, aspek-aspek apa yang perlu untuk diperhatikan ataupun dirintis dari sekarang nih, mumpung kita sekarang statusnya juga masih mahasiswa kan, belum terjun langsung ke dunia masyarakat nanti. Selama di Saudi, alhamdulillah dalam waktu 2,5 tahun itu saya benar-benar manfaatkan waktu itu. Mahasiswa yang sebenarnya jarang banyak kegiatannya di kampus di King Saud juga. Kegiatan saya itu pagi saya ikut halakoh di Sakan itu di masjid paling atas tuh masjid apa itu kalian sebut itu saya lupa masjidnya. Masjid yang di atas di dalam Sakan itu. Ya, kan masjid ada masjid besar di ini ya. Bawah Wahid. Nah, Masjid Bawah Wahid itu tempat saya biasanya sholat subuh dan punya halakoh di situ halakoh Quran. Jadi pagi saya sampai waktu syuruk pokoknya hafalan di situ dan selama 2 tahun ikuti majelis di situ tiap pagi. Insya Allah nggak pernah absen lah untuk halakoh itu. Terus pagi saya siap-siap ke kampus. Karena kampus jam di lab itu harus jam 7 harusnya sudah masuk. Saya harus standby di lab jam 7. Dari situ jam 6 saya siap-siap pergi ke Mat'am. Mat'am buka jam berapa? Hah? Afan? Jam 8, Ustaz. Tapi dulu jam 7. Dulu jam 7 kan? Sekarang jam 8. Jam 7, Ustaz. Jam 7. Takhir syuy ya. Kalau libur jam 8. Oh, kalau libur jam 8. Nah, dulu jam 7 saya sudah standby di Mat'am gitu. Jadi awal-awal Mat'am buka ya saya sudah masuk duluan di situ. Dengan masih 1 real juga sekarang. Hah? Sudah naik Ustaz. Kalau pagi 3 real, sekarang 3 real. Oh. Kalau siang sama malam berapa? Siang 4, malam 5. Wah, dulu saya masih dapat jatah 2 real sama 1. Jadi pagi sudah standby situ, pokoknya sarapan jam 7 saya siap-siap, baru saya siap ke lab. Karena memang saya harus masuk lab untuk penelitian. Terus di lab ya seperti mahasiswa ya teliti, melakukan penelitian. Kalau ada pelajaran ya saya masuk kelas, kalau tidak ada ya saya di lab terus sampai sore. Saya siap-siap pulang itu mau asar tuh saya siap-siap pulang. Dan insya Allah tidak ada kuliah lagi karena saya sudah buat jadwal dengan dosen saya. Dosen saya itu cuma berapa aja saya sampai hafal yang rutin terus Dr. Lukman namanya dari India. Kita buat jadwal khusus pokoknya sebelum asar sudah rampung Pak dokter. Nggak boleh setelah asar saya ada kegiatan lagi. Dia maklumi. Setelah asar kemudian saya siap-siap di bawah Wahid di pintu 1 untuk ke majelisnya Syekh Shalal Fauzan. Saya buka majelis ini saya ikuti itu sejak Agustus September. Saya cari supirnya itu dapatnya di bulan Desember 2010. Karena ada yang bilang dia biasanya supir ini jemput. Namanya Syekh siapa lagi itu waktu jemput itu orang Sudan. Dia jemput di bawah Wahid. Nah, saya belajar terus dengan Syekh Shalal Fauzan 2 tahun. Sore seperti itu. Pulang baru dari Syekh Saleh itu jam 9 malam. Ya kadang kalau beruntung dapat makan malam, yang kadang kalau tidak beruntung ya sudah nggak makan malam gitu. Kalau nggak makan siangnya, jatah makan siangnya saya pindah ke, saya ambil lebih, ya ada roti, ada jeruk, ada makanan-makanan apa kayak saya bawa pulang untuk makan malam sudah ada stok. Ya, yang penting saya bisa makan pagi, bisa makan siang. Kebanyakan kegiatan saya kayak gitu aja. Jarang saya punya kegiatan tambahan. Jadi pagi sudah di halakoh, terus harus masuk lab jam 7, saya harus pulang jam 3, kemudian saya sudah siap-siap lagi ke majelis Syekh Shalal Fauzan itu jam 4, saya sudah harus siap-siap pada asar langsung basyarah langsung ke
bawa wahid, ditunggu supir, harus pergi ke Syekh Shalih Fauzan menempuh perjalanan untuk sampai maghrib di sana. Nah pulang itu baru ya sekitar 8:30, ya paling cepat jam 8 kalau beruntung gitu, ya 8:30 jam 9 lah. Nah kegiatan kayak gitu saja. Jadi memang di sana saya memanfaatkan waktu benar-benar karena saya menganggap ini 2,5 tahun saya terbatas sekali. Saya mau ngapain apa saja nih nggak ada waktu ya kecuali saya harus seperti ini gitu. Dan tempat-tempat di Riyadh saya jarang kunjungi, tempat liburan nggak tahu saya itu liburan di Riyadh itu nggak tahu. Ya paling kalau ada acara PPMI atau acara mahasiswa KSU sendiri, nah itu baru saya kadang ikut keluar gitu. Nah itu waktu hiburan-hiburan saya saja. Kalau enggak hiburan saya biasanya ke biasa tempat HP atau ke mall ya di luar kampus, baru saya balik lagi cuma dengan taksi 10 real aja keluar, saya balik lagi gitu. Ya cuma cari-cari hobi, kumpulkan barang-barang elektronik aja lah. Ya kayak gitu aja. Atau enggak saya pergi ke maktabah. Maktabah di seringnya itu di Makhraj Sab'ah dekat ini Jamiatul Imam, atau enggak saya ke Makhraj Khamsata Ash di exit 15. Nah, itu di Maktabah Tadmuriyah. Nah, dua maktabah ini yang saya sering kunjungi untuk banyak-banyak baca aja. Saya koleksi buku sejak kuliah, di S2 juga saya cari-cari buku selama kuliah, pokoknya ada uang beli buku lagi, ada uang beli buku lagi. Seringnya ke maktabah. Kalau untuk hiburan saya kayak begitu. Ya seputar itu saja sih, kalau isi-isi waktunya. Ya saya sarankan ya manfaatkan benar-benar ya selama di Saudi ya. Ya. Kalau saya mau waktunya terbatas sekali, saya sudah ngerti sejak awal saya datang, ini saya waktu nggak lama, saya bukan sampai 5 tahun, 7 tahun, waktu sedikit, tapi saya berusaha untuk bisa memaksimalkan waktu saya selama di Saudi. Baik, ada lagi silakan. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya masih pertanyaan dari mahasiswa Arab Saudi, Ustaz. Kebetulan ini ada dari Adam Prabowo. Beliau mahasiswa Masya di Allah. Sulaiman Araji, Iya. kedokteran Itu murid saya itu bahasa Arab itu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Beliau bertanya, sekarang kan Darus Sholihin sudah besar dan berkembang. Tantangan terbesar apa yang sedang dihadapi oleh Darus Sholihin, Ustaz? Tantangan terberatnya itu ya makin tinggi anginnya itu makin ribut gitu. Tantangannya semua makin berat, tapi bukan dari sisi serangan ya. Orang sudah dari sisi fitnah-fitnah sudah nggak terlalu lagi gitu. Namun dari sisi gimana ya, kembangkan ya, kemudian untuk pendekatan-pendekatan lagi gitu. Kadang ketika kita sudah seperti ini itu ya banyak yang mau dekati dengan macam-macam, itu ada pendekatan politik, ada bisnis, ada macam-macam gitu. Padahal kita pengen dakwah saja. Ya cara mengatasinya ya yang ini harus kita timbang-timbang baik-baik, karena macam-macam orang itu akan dekati gitu. Contoh ini sekarang ini lagi pilkada ini. Saya lagi diincar siapa-siapa gitu untuk didekati karena masalahnya punya masa gitu. Ya calon-calon pada dekat, ya saya terima semua biar saya aman-aman saja gitu. Ya mudah-mudahan semua pada husnuzon dengan saya. Ya karena sebagai yang dipandang di Gunung Kidul ya saya harus terima berbagai pihak gitu. Yang mereka alhamdulillah mau seperti itu, saya datang ke tempat saya untuk intinya sebenarnya cuma minta doa restu deh, kayak gitu. Nah, tantangannya sih di situ, gimana untuk memanage ini. Sekarang cuma masalah memanage saja, memanage masalah-masalah. Ini gimana pendekatan ke sini, ini pendekatan ke sini, ini kembangkan ini wakaf ini bagaimana ke depannya, bangun masjid ini dananya bagaimana. Semuanya tentang masalah pengembangan. Ya. Sama selama ini ya saya harus dalami ilmu terus, harus belajar terus gitu. Ya faktornya saat ini seperti itu. Tidak seperti dulu yang awal-awal dapat fitnah, mungkin kita sedih, galau. Kalau itu sudah berkurang saat ini. Ya, kalau ada pun sudah nggak biasa. Cuma kayak gitu aja, Ya, santai nih namanya gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, sekarang mungkin kita pindah ke teman-teman yang dari Indonesia. Itu ada Dani dari Kulon Progo. Katanya semoga Allah menjaga Ustadz dan juga kaum muslimin. Untuk materi yang diajarkan ke warga
gitu, khususnya ketika kita baru pertama kali datang gitu ke pedesaan. Apa yang sebaiknya disampaikan di awal-awal dakwah kita gitu, terutama bagaimana cara kita mengemas ataupun membahas materi-materi yang mungkin terbilang sensitif buat warga. Warga pokoknya yang paling pasti mereka terima, nggak akan menentang itu, pasti itu adalah ngajarkan Al-Quran dan Iqra. Itu sudah pasti diterima itu nggak mungkin nolak. Dia datang mau ngajar Al-Quran saya, mau ngajar Iqra saya, masa dia mau nolak seperti itu? Makanya saya dekati awal itu dengan TPA, bukan saya langsung ngisi pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran fikih, enggak. TPA aja dulu, yang enteng-enteng dulu lah, gampang-gampang dulu. Ngajarkan anak-anak remaja baca Al-Quran saja, mereka harus butuh diluruskan. Ya, saya masuk awal itu cuma gantikan mertua sebenarnya. Mertua saya biasa ngajar Al-Quran, saya gantikan posisi beliau untuk ngajar Al-Quran. Gitu. Ngajar Al-Quran ganti beliau saya ngajar ke remaja-remaja. Kalau istri saya ngajar yang anak-anak gitu. Kalau saya sendiri ngajar yang remaja. Itu pasti diterima. Maka pendekatannya kalau mengajar di desa, ngajarkan dari Al-Quran dulu. Ya, nggak usah masalah-masalah yang berat-berat. Nggak usah bahas buku dulu, itu belakangan. Saya baru bahas buku itu setelah bertahun-tahun ya, lewati waktu bertahun-tahun gitu. Baru bahas kitab tauhid, baru bahas yang ini, baru bahas yang pertengahan-pertengahan berat, itu belakangan. Awalnya mereka mau menerima karena kita ngajarkan Al-Quran. Al-Quran itu sudah pasti itu diterima. Iqra yang belajar baca Al-Quran dari dasar itu pasti diterima juga. Maka bisa coba mulai dari situ. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, berikutnya ini bersinggungan dengan yang tadi Antum bilang tentang ngajar dulu gitu dari TPA. Ada pertanyaan dari salah seorang pekerja profesional di Jeddah. Kata beliau, konsep Darus Sholihin bagus sekali untuk diterapkan di desa-desa dan di daerah lain. Apabila kami ingin merealisasikannya, apakah sebaiknya dimulai dari TPA dulu? Iya, insya Allah. Iya. Dan saran saya dari TPA dulu. Terus kemudian beliau tanya lagi, dan apakah memungkinkan bila Darus Sholihin memberikan semacam sharing atau pelatihan tentang silabus TPA yang sudah dijalankan sehingga bisa kami terapkan di daerah lain? Ya, ini mudah-mudahan saya bisa terapkan bahkan jadi buku ya. Bahkan saya sebenarnya menjadikan ini disertasi gitu. Disertasi S3 saya gitu. Saya ingin dengan saya ikuti program S3, saya lebih dapatkan formula yang tepat untuk program ini. Sehingga kalau ada yang mau belajar, oh ini sudah, ini silabus yang bisa dipakai. Saya selama ini saya cek di beberapa jurnal, paper yang ada di Indonesia ya, saya belum temukan TPA itu punya silabus. Ya. Ya, TPA itu punya silabus. Makanya ketika saya ditawarin S3 sama rektor UNY, saya bilang kayaknya Pak Prof ini saya cocok dengan ini nih. Saya siap maju untuk S3 di situ. Akhirnya saya dimudahkan masuk UNY juga dengan program ini. Ya mudah-mudahan nanti ini jadi silabus ini saya buat resmi. Kita sudah punya silabus sebenarnya. Mau belajar sekarang juga bisa, tetapi belum dalam bentuk buku ya. Saya belum buat dalam bentuk buku karena saya terus koreksi belum jadi. Ya. Dan saya tadi sudah buktikan, saya cari di jurnal-jurnal belum ada, di tempat manapun itu belum ada. Paling cuma beberapa TPA saja. Dan ini saya sebenarnya adopsi dari TPA yang lainnya juga, ada di Sukoharjo, kalau enggak di Solo itu kita ambil adopsi kurikulum ini, berarti sudah ada tapi tidak semua menerapkan seperti itu. Padahal itu penting banget. Kita tahu kalau di TPA itu anak-anak cuma diajarkan, kalau umumnya TPA ya datang, Iqra, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, ya ada hafalan-hafalan dikit kayak doa-doa, sudah, setelah itu bubar pulang. Padahal di situ sebenarnya bisa diisi akidah, kita bisa masukin fikih ibadah, anak itu wudhu yang benar, sholat yang benar, akhlak pada orang tua, akhlak pada sesama, akhlak pada teman. Yang mau masuk remaja nanti mereka kenal masa-masa pubertas gitu. Itu sudah ada kalau di kurikulum yang ada di Darus Sholihin, kita sudah punya itu. Ya, alhamdulillah disusun oleh istri saya bersama ibu-ibu sini. Mereka ngambil dari materi yang biasa saya ngisi juga. Ya, mudah-mudahan segera ya, kalau ada yang mau studi banding juga bisa ya setelah COVID lah ya.
di sini juga masih takut-takut belum bisa terima tamu sehingga belum bisa salurkan ini pada tempat lain. Namun kalau mau tahu pelajaran-pelajaran ini saya sudah share di rukoya.com. Itu ada di bagian materi apa ya saya sebut ya. Cari aja di bagian salah satu kategori itu ada, saya muat materi TPS itu pelan-pelan. Saya baru selesaikan masalah akidah sama adab ya. Nanti berikutnya lagi saya susun sampai sempurna, nanti sampai level akhir. Jadi pantau terus di rukoya.com. Ya, baik. Ada lagi? Ya, baik. Ada lagi dari Martini, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Katanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana kiat-kiat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam berdakwah yang terbentur gitu dengan kebiasaan masyarakat sekitar di pedesaan yang sudah menjadi budaya. Intinya itu pada kesabaran, kemudian pintar mengatur strategi. Dan sesuatu tidak mesti disampaikan di awal, butuh pelan-pelan. Saya selama di desa sini saya banyak belajar sebenarnya, bukan saya temukan formula ini ya, saya banyak belajar dari orang-orang sini juga. Kadang materi saya belum bisa sampaikan saat ini gitu, saya tunda. Bahkan mungkin kalau saya sampaikan rawan untuk saya ataupun rawan untuk jamaah yang lainnya yang juga awam gitu, saya tunda untuk jawaban materi tersebut. Saya berusaha untuk tidak buru-buru gitu. Nah nanti punya pengaruh tersendiri. Kalau mereka ingin dapat jawaban puas tentang masalah tertentu, mereka bisa tanya pribadi tanpa mesti tanya di majelis umum. Nah ini kekurangan kita sebagian dai itu terlalu terburu-buru menyampaikan materi yang belum saatnya gitu. Padahal warga masih butuh untuk penguatan iman dulu. Imannya belum kuat tapi dia sudah kasih materi-materi yang sebenarnya nanti buat konflik dengan keluarganya sendiri, dengan tetangganya sendiri, dengan teman-temannya sendiri. Itu yang kurang diperhitungkan. Jadi kuncinya pada sabar saja untuk menyampaikan materi. Dan ada sesuatu yang masih bisa ditunda, diharapkan ditunda, tidak mesti buru-buru untuk disampaikan. Baik, ada lagi? Masya Allah. Berikutnya ada lagi, ini ada pertanyaan dari Faisal Reza Saputra lagi, dari mahasiswa Kingston University. Beliau bertanya, karena kan memang kan antum kan fokus ya untuk dalam berdakwah itu bersama tim gitu. Kata beliau, bagaimana cara membangun tim yang solid dan rapih untuk berdakwah gitu, baik itu di desa maupun di kota maupun dalam dunia digital. Tim itu terbentuk sendiri ya, ada kebutuhan saja sebenarnya. Saya sendiri nggak punya asisten pribadi. Kalau kecuali untuk siaran kayak begini, saya minta admin langsung kalau mau hubungi siaran, sudah admin aja nanti langsung yang siapkan alat gitu. Kalau asisten pribadi nggak punya. Ada orang mau nanya ke saya langsung, hubungi saya langsung. Saya sempat jawab ya jawab, kalau nggak sempat jawab ya sudah dimaklumi. Saya nggak senang pakai perantara gitu. Tim ini cuma ada tim untuk mengelola pesantren, terus untuk pengajaran saja dari ibu-ibu tadi yang saya sebut. Sama kalau tim yang berjalan kayak keseharian ini ya tim Rumeso TV itu aja. Ya, yang lainnya ya seperti biasa aja gitu. Ya, nggak ada tim-tim khusus. Ini pun yang jadi tim cuma anak-anak desa, anak-anak kampung yang mereka mau belajar, pegang kamera, ada juga yang bisa pegang radio gitu. Warga yang di bagian kantor juga, yang ngurus bagian kantor cuma warga juga yang punya pengalaman saja, nggak manfaatkan dari luar sih. Mereka rata-rata bukan sarjana-sarjana unggulan gitu, bukan. Cuma warga lokal kita manfaatin sesuai dengan kemampuan mereka. Yang penting punya rasa percaya pada mereka. Kita amanat, ya mereka juga akan terpengaruh amanat gitu. Kita pegang uang benar, pegang uang amanah benar, ya mereka juga pasti akan jaga itu dengan benar. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Afan Muhammad Amin, mahasiswa Kingston University. Beliau bertanya, bagaimana pengelolaan dana dari donasi maupun sumber-sumber yang lain, sumber pemasukan yang lain, supaya benar-benar terserap dengan baik? Ya, intinya ada pemasukan, pelaporan jelas. Kalau itu sudah jadi lembaga resmi, orang sudah tahu penyalurannya bagaimana, sudah amanat, ya sudah cukup gitu. Mungkin pelaporan mereka tunggu belakangan saja gitu. Yang penting apa yang direncanakan jelas. Satu, kalau mau buat donasi ya, perencanaan jelas.
Yang kedua, pelaporan harus jelas. Yang ketiga, amanat. Jangan sampai ketiga ini tidak ada gitu. Ya, tiga ini kalau jalan dengan benar, insya Allah dia ngelola dana apapun itu orang akan percaya. Gitu. Darus Solihin kalau misalnya kita butuh apa ya, bangun masjid, atau satunya gedung TPA, kita pakai step by step. Jadi dana total sekian untuk bangun gedung TPA 4M misalnya. Kita bangun pelan-pelan. Oh, ini dari kebutuhan dana 0,5 M. Tahap kedua nanti 1,4 M. Tahap ketiga nanti sekian. Tahap keempat sekian. Karena perencanaannya jelas. Jadi mereka tahu, oh sekarang sudah tahap pertama kebutuhannya ya sudah tercukupi. Sekarang tahap kedua ya. Oh ini bangunannya ini sudah terlihat bangun seperti ini ya. Ya akhirnya setelah itu orang akan bantu terus. Ya. Jadi perencanaan jelas, pelaporan jelas, amanat. Itu aja. Maka kalau ada mau butuh dana apapun, orang akan cari sendiri gitu. Saya kemarin baru yang saya punya kerjasama dengan UNY itu untuk bangun asrama mahasiswa, baru aja belum ada MOU baru hari Selasa. Ya, itu sudah ada yang nyumbang, 10 juta masuk gitu. Padahal belum mulai. Karena mereka tahu oh ini program ini nanti akan jalan ya. Padahal kita peletakan batu pertama saja belum, dana sudah masuk gitu. Ya, kadang mereka cari sendiri, Ustadz itu bangun apa? Ini kita bantu ya. Oh, Ustadz mau masjid ya, butuh sumur enggak? Ya, saya belum jawab, tapi orang sudah tanya ada kebutuhan itu. Mereka akan percaya. Tiga ini kalau ada untuk pengelolaan donasi, insya Allah akan terjaga terus itu. Kalau mereka mau menyumbang apapun, mereka akan loyal sekali. Tapi ingat, kita juga harus ada imbalan sesuatu pada mereka. Kita nggak hanya minta donasi gitu, karena orang-orang ketika tahu memberikan donasi pada Darus Solihin, mereka tahu mereka dapat manfaat dari rumaiso.com dan media sosial yang ada. Makanya kita punya timbal balik dengan kasih mereka pelayanan juga di media sosial. Videonya kita buat ya kita usahakan berkualitas, kita buat kayak motion graphic, kita punya video-video gitu. Semua benar-benar serius gitu. Sehingga kalau mereka tahu keseriusan kita, mereka mendapatkan manfaat, tentu kita butuh apapun akan mereka sumbang. Seperti itu kiatnya. Terus ada lagi? Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya. Berikutnya ada lagi dari mahasiswa di Arab Saudi, di King Saud University, itu dari Ustadz Gani Asaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gani ya. Ya. Saya kebetulan aktif di pendidikan, mengajar mahasiswa dan lebih banyak waktunya di kampus. Mohon arahan dari Antum, Ustadz, terkait strategi yang bisa Mas Gani lakukan, bisa Mas Gani gunakan jika dakwah ke mahasiswa, apa juga dimulai dari TPA sebagaimana di desa? Enggak juga. Mas Gani itu bisa gunakan kayak di Mahat Ilmi ya. Tapi dakwah itu mengingat bukan hanya kita sampaikan apa, lihat dari tingkatan umur dulu ya. Hadapi yang anak-anak tentu beda dengan hadapi mahasiswa gitu. Pendekatan mahasiswa lagi sendiri. Mungkin kalau saran saya dekati dengan apa yang disenangi mahasiswa dulu. Mereka senang saat ini kalau generasi milenial senang nongkrong, senang media sosial. Nah, pendekatannya ke dunia muda seperti itu, senang dengan perjodohan ya. Mereka senang seperti itu. Jadi dekati dengan apa yang mereka suka saja, nanti baru masuk pelan-pelan. Jadi kajian tapi dengan tema anak-anak muda dulu gitu. Nanti sambil mereka sudah tertarik nih ya, baru ditarik untuk belajar Al-Quran, tarik untuk belajar bahasa Arab gitu. Yang penting mereka mau senang berada dalam majelis ilmu, saya sudah bagus. Jadi strateginya seperti itu. Terus ada lagi? Saya barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Izudin, asal Lampung. Kebetulan beliau juga sebagai mahasiswa di UIM. Beliau bertanya, bagaimana tips-tips untuk menumbuhkan jiwa-jiwa sosial kita, Ustaz? Tips untuk menimbulkan jiwa sosial ya. Ya harus banyak berada di daerah yang susah. Simpelnya kayak gitu. Ketika ada di daerah yang susah, maka jiwa sosial akan muncul. Namun kalau kita berada di daerah yang ini sudah mapan, ini orang kaya, ini orang yang berkecukupan,
tentu jiwa sosial kan kurang dipupuk di situ, terutama membantu yang susah kan kalau yang dimaksud. Beda kalau dia berada, saya langsung terjun nih ke daerah miskin, ke daerah terpencil, ke daerah yang butuh air, ke daerah yang susah dari sisi ekonomi. Pasti dia akan berpikir untuk itu. Ini saya mau bantu apa ya? Ini tetangga saya susah. Kalau dia tinggal di kompleks perumahan orang kaya, tentu jiwa sosialnya kan beda. Nggak seperti dia rasakan ketika di desa. Nah, maka kalau mau ada jiwa sosial tinggi ya tinggal di desa gitu. Kalau tinggal di kota nggak akan punya kepekaan seperti ini. Beda rasanya sekali gitu. Ya, rasanya sangat beda. Wallahu a'lam. Ya, terus. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Dian. Beliau adalah profesional di Malaysia yang sekarang sedang berada di Riyadh. Kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup Ustadz, bolehkah kami tahu tahapan mana yang sangat membantu Ustadz membentuk karakter pribadi Ustadz dalam menjalankan Darus Sholihin ini? Karakternya dibantu oleh siapa ya? Ya, dua orang ya yang mungkin bisa berperan ya. Yang pertama orang tua, ya, terutama ibu. Yang kedua ya istri gitu. Orang tua ya doa-doa mereka. Terus kalau istri itu banyak bentuk saya karakter yang dulu mungkin agak keras, agak emosional. Ya pelan-pelan dengan istri yang ya notabene orang Jawa bisa bawa ke sifat lemah lembut dan lebih memikirkan sesuatu itu pelan-pelan. Ya akhirnya ya banyak perubahan seperti itu. Jadi kalau dibilang karakternya itu pengaruh dari mana, dua orang itu yang paling berpengaruh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada lagi itu terkait ini dari Ilham. Terus izin bertanya Ustadz, bagaimana jika masyarakat yang kita hadapi adalah masyarakat yang sangat fanatik dengan tokoh atau ormas tertentu? Barakallahu fiikum. Tokoh atau ormas tertentu. Nah, ini agak sulit ini. Kalau sudah fanatik banget ya, kita kalau misalnya saya jadi dai ya. Di sini ada tokoh ya. Kalau tokoh ini masih bisa saya dekati, saya akan dekati itu. Tetapi ada tokoh yang ketika kita masuk, dia tetap nggak akan terima gitu. Ya sudah. Yang penting ini kita tidak ganggu, ini jalan sendiri. Jangan singgung-singgung yang tokoh ini gitu. Jangan buat masalah dengan dia, pokoknya jangan konflik dengan dia, jangan ganggu pendukungnya, masanya, fansnya, jangan ganggu. Ini jalan-jalan sendiri. Nah, maka dakwah akan mudah. Tapi kalau ini masih bisa kita gabung, pemahamannya sama, ya dekati. Dekati ada pendekatan sendiri gitu. Ini gimana ya saya bisa dekat ustadz ini ya. Ya mungkin dia bisa bantu juga atau saya bisa bantu dakwah dia gitu. Nah, itu ada pendekatan gitu. Jadi lihat tokoh yang bagaimana yang didekati. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, masih ada? Iya, ini waktunya tinggal sebentar lagi. Mungkin masih kita kasih kesempatan kepada peserta webinar yang lain untuk bertanya dengan menyebutkan atau dengan format nama dan asal daerah, kemudian pertanyaannya. Ada di YouTube mungkin? Di YouTube. YouTube Rumaiso ini. Di Saudi berapa menit lagi? Ya, waktunya sih tinggal sedikit lagi, Ustaz. Mungkin kalau memang jika sudah tidak ada pertanyaan, bisa mungkin kalimat terakhir, Ustaz, ya, kalimat penutup ataupun nasihat terakhir dari Antum untuk kita, mungkin untuk mahasiswa Arab Saudi khususnya, ataupun teman-teman yang saat ini juga sedang mempersiapkan dirinya untuk berdakwah ya kepada masyarakat, gitu, khususnya di perdesaan. Ya, baik. Saya kasih closing statement aja ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua, terutama saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan di King's University,
atau mahasiswa Saudi ada di UIM dan di kota yang lainnya di Saudi Arabia. Semoga pertemuan ini bawa berkah, bawa manfaat. Kalimat singkat kami di penutup ini, jangan lupa dakwah ke orang-orang terdekat kita. Kalau memang orang-orang terdekat kita itu di desa, ya dakwahkan dulu di situ. Daripada dengan kota yang sudah banyak juga yang mengisi, desa itu sangat penting sekali, butuh perhatian, dan mereka juga sangat butuh sekali untuk didakwahi. Karena banyak yang sudah berpendidikan, titelnya ada atau lulusan Timur Tengah, tapi untuk terjun ke desa secara langsung itu kurang sekali. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini makin menggugah kita untuk kembali lagi ke desa kita masing-masing untuk membangun desa dari awal. Semoga jadi amal jariah bagi kita semuanya. Demikian. Amin. Alhamdulillah, wa syukurillah kita sudah berada di penghujung acara, di akhir segmen. Dan tadi, Masya Allah, Tabarakallah, syukron, kita belajar banget ya dari Ustadz, belajar banyak banget dari Ustadz Abduh, baik itu dari pengalamannya beliau, terus kemudian bagaimana beliau merintis berdakwah ya di pedesaan. Juga termasuk tadi ada beberapa hal yang harus kita miliki kalau misalnya kita ingin berdakwah, khususnya di pedesaan itu seperti melihat ketokohan, bagaimana kita mendekati tokoh segala macam, terus kemudian kita silaturahim dengan tokoh-tokoh tersebut, dan juga jangan bosan belajar dari pengalaman orang-orang ataupun tokoh-tokoh senior-senior di tempat tersebut. Juga ada pendekatan masyarakat, dan kita harus menyadari kebutuhan warga di daerah tersebut, kemudian juga kita harus peduli dengan kesusahannya, kita juga harus menunjukkan kualitas pendidikan gitu, yang kita miliki. Dan yang terakhir, adalah finansial yang harus kita persiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan sokongan dana, bagaimana kita harus memanage keuangan seprofesional mungkin, karena memang hal-hal seperti itulah yang harus kita persiapkan kalau bisa dari sekarang nih, karena memang kan kita kan sekarang juga statusnya masih teman-teman yang masih belajar, yang masih statusnya sebagai mahasiswa, sedang mempersiapkan diri untuk nanti ketika lulus akan terjun di medan dakwah yang sesungguhnya, baik itu di pedesaan maupun di kota. Sekali lagi syukran wa jazakumullah khair kepada Ustadz Abduh atas pemaparan materinya yang Masya Allah sharingnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan silaturahim antara kita, antara antum dengan teman-teman mahasiswa Indonesia di Arab Saudi maupun dengan PPMI Riyadh itu selalu terjaga ke depannya, dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi Ustaz seperti ini, bisa sharing lagi seperti ini biar manfaat yang diterima sama teman-teman semakin banyak. Juga kepada teman-teman webinar yang senantiasa mendengarkan dan juga menyimak materi yang disampaikan oleh Ustaz Abduh dari awal hingga akhir acara. Saya pribadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan selama menjadi moderator dalam program ini. Kita tutup dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.